Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwa faqad fajal mutakun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita tidak bisa menemui Ramadan tahun ini. Untuk itu, marilah kita mensyukuri nikmat umur kita. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita itu dengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita melaksanakan puasa dengan penuh keimanan serta betul-betul mengharap ridha Allah, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qadama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan benar-benar menghadap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selain daripada itu, Rasulullah juga bersabda, inna bil jannati babu yaqulalahu arroyan yakin minhu sholiman. Bahwa di surga itu ada pintu yang disebut dengan nama arroyan, dan yang masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. Maka kiranya tidaklah berlebihan apabila kita juga berharap dengan puasa kita tahun ini, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat derajat kita sehingga kita pantas untuk masuk surga melalui pintu tersebut, yaitu pintu arroyan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada khotbah singkat pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tetangga. Ketika kita berbicara tentang tetangga, maka ada 4 pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan kembali bersama. Ada 4 pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, mengapa kita perlu memuliakan tetangga? Kemudian yang kedua, siapakah yang dimaksud dengan tetangga itu? Kemudian yang ketiga, apa hak-hak tetangga kita? Dan yang terakhir adalah yang keempat, bagaimana kita memuliakan tetangga. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jaruhu. Sekali lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakrim jaruhu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Marilah kita ingat kembali ketika kita dulu awal berumah tangga,
kita ingin belajar mandiri, hidup terpisah dengan kedua orang tua kita, ada yang sudah bisa beli rumah, ada yang masih kontrak. Ketika kita jauh dengan orang tua kerabat, maka tetanggalah yang ada di sekitar kita, tetanggalah yang menggantikan peran-peran kekerabatan itu. Hingga nanti setelah anak kita beranjak dewasa, kemudian dia juga berkeluarga dan ingin belajar mandiri memisahkan dengan kita, maka kembali yang ada di sekitar kita adalah tetangga. Maka sesungguhnya tetanggalah yang senantiasa ada untuk kita. Mulai dari sekedar bertegur sapa, berbicara, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rasa, bahkan melampiaskan kejengkelan-kejengkelan kita, sampai kepada saling membantu di dalam kesulitan. Maka sesungguhnya tetangga itu merupakan kebutuhan kita. Di dalam teori kebutuhan manusia, hierarchy of human need yang disusun oleh Abraham Maslow, bahwa tetangga ini merupakan kebutuhan kita di tingkat yang ketiga. Setelah kebutuhan di tingkat pertama yaitu makanan, minuman, sandang, maka seseorang setelah bisa mendapatkan makanan, minuman, dan sandang, dia memerlukan tempat bernaung, tempat berteduh, yaitu rumah. Maka ketika sudah punya rumah, dia membutuhkan komunitas sosial, yaitu tetangga. Karena memang sesungguhnya tidak semua kebutuhan kita itu bisa kita penuhi sendiri. Tidak semua keinginan yang kita dapatkan itu bisa kita dapatkan tanpa kolaborasi dari tetangga. Misalnya keamanan, rasa aman, kenyamanan, ketenangan. Meskipun rumah kita itu kuat, besar, pagarnya tinggi, gemboknya besar-besar, akan tetapi apabila lingkungan di rumah kita itu tidak aman, bagaimana kita bisa merasa aman? Misalnya ada ketinggalan barang sedikit atau amblas, maka rasa aman itu tidak bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Harus berkolaborasi dengan tetangga. Kemudian bagaimana kita bisa merasa nyaman meskipun rumah kita itu sudah bersih, rapi. Kemudian ketika kita keluar rumah, lingkungan kita ternyata sangat kotor, kumuh, tempat sampah. Bagaimana kita bisa nyaman? Juga terakhir dengan kesehatan. Bagaimana bisa kita tenang ketika rumah kita sudah bersih, got-got kita sudah kering, penyakit tidak ada. Namun demikian di tetangga gotnya masih mampet, tempat bersarang nyamuk. Maka ketika nyamuk itu menetas, terbang juga ke rumah kita. Maka sesungguhnya banyak hal yang harus kita dapatkan dengan berkolaborasi dengan tetangga. Kita tahu bahwa keamanan, kenyamanan, ketenangan, belum lagi sampai hubungan sosial, itu sebenarnya merupakan elemen kebahagiaan daripada kebahagiaan kita. Maka sesungguhnya sebagian besar kebahagiaan kita itu ada di tetangga. Kita juga perlu pengakuan terhadap apa yang kita capai. Maka tidaklah berlebihan apabila Nabi Muhammad SAW mengkaitkan antara keimanan seseorang itu dengan bagaimana dia memuliakan tetangga. Maka sesungguhnya semakin orang itu beriman, dia akan semakin memperlakukan tetangganya dengan baik. Lantas, siapakah yang dimaksud dengan tetangga? Di dalam kitab Taisirul Qalam disebutkan al-jaru man jawarot daruha daruka ila arba'in darun fi kulli janibi. Sekali lagi, al-jaru
man jawarot daruka ila arba'in daron fi kulli janibi. Bahwa tetangga itu adalah orang yang bermukim, yang rumahnya itu dengan rumahmu terbilang 40 hitungan 40 rumah fi kulli janibi, di setiap sisi, yaitu 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Maka menurut Imam Hasan Al-Mas'ud, pengarang buku tadi, buku Taisirul Qalb, bahwa kiranya semua warga di Sidokare Indah ini merupakan tetangga kita. Lantas apa hak tetangga kita? Apa hak tetangga itu? Sangat banyak. Di sini akan kita bahas 3 saja yang esensial tapi sering dilalaikan, bahwa itu adalah hak tetangga yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah tadi, keamanan, kenyamanan, ketenangan, bahwa tetangga kita itu berhak untuk hidup aman, hidup nyaman, hidup tenang di rumahnya masing-masing, aman dari jiwa raganya, harta bendanya, bahkan kehormatannya. Kemudian tenang, dia bisa hidup nyaman dengan lingkungan yang bersih, yang baik, yang sanitasinya sehat. Itu hak mereka. Rasulullah bersabda, la yadkhul jannah man lam ya'manu jarohu bawa'iqahu, bahwa tidaklah masuk surga orang-orang yang membuat tetangganya itu tidak aman karena perilakunya. Kalau saya balik, tidaklah masuk surga orang yang mengganggu keamanan tetangganya. Masyarakat muslimin, meningkat kepada hak kedua yang ingin kita bahas di sini, yaitu privasi atau kebebasan. Bahwa tetangga kita di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi keinginan-keinginannya, beliau bebas melakukan apa saja selama tidak melanggar aturan hukum negara, tidak melanggar aturan hukum agama, tidak melanggar aturan adat istiadat, serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Maka dia bebas melakukan apa saja. Ada ungkapan yang pas untuk privasi ini, yaitu dilarang melarang kemauan orang yang tidak mengganggu lain orang. Sekali lagi, dilarang melarang kemauan orang yang tidak mengganggu lain orang. Ungkapan itu tepat untuk menggambarkan privasi seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-27, ya ayyuhalladzina amanu la taqulul buyutan ghairu buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Yang demikian itu lebih baik pada kamu agar kamu berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari firman Allah ini mencerminkan bahwa sesungguhnya keluarga itu mempunyai kedaulatan di dalam rumahnya sendiri. Ya. Jadi suatu keluarga itu ketika ada di dalam rumahnya dia berdaulat, maka orang lain tidak boleh masuk pekarangannya tanpa izin oleh yang punya. Kemudian hak ketiga yang ingin saya sampaikan adalah courtesy. Courtesy itu pergaulan yang baik, pergaulan yang bermartabat, pergaulan yang saling hormat menghormati, saling mendukung. Guyub rukun itu merupakan hak tetangga. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadakum hatta
tuhibu akhihi ma tuhibu linafsi. Tidaklah lengkap keimanan seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya, kerabatnya itu sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Di hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, ya Abu Dar, idza dafa'ta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahajirunaka. Wahai Abu Dar, jika kamu memasak masakan sayur, maka tambahlah airnya dan perhatikanlah tetangga, berbagilah kepada tetangga. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam pergaulan itu mengharapkan bahwa hubungan antar tetangga itu sampai hubungan di dapur, begitu eratnya. Jadi sampai mengetahui masak apa, tanyakan masak apa, sudah masak atau belum. Itu sebetulnya doktrin dari Rasulullah. Masyarakat muslimin yang berbahagia, di ujung khotbah pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana seorang muslim memuliakan tetangganya. Dikisahkan 10 tahun setelah Nabi wafat, di Madinah lahirlah seorang bayi yang kelak akan menjadi ulama besar, utamanya ulama tafsir yang sampai sekarang tafsirnya itu banyak dipakai di negara di Timur Tengah, terutama Irak. Beliau adalah pasti panjenengan sedaya sudah pirsa, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Begitu kecil dia belajar agama dengan tekun oleh para sahabat di Madinah. Begitu beliau beranjak dewasa, dia meneruskan pembelajarannya ke kota santri, kota pendidikan, yaitu Basrah, yang sekarang menjadi bagian daripada negara Irak. Karena ketekunan dan kecerdasan beliau, maka di samping dia belajar, dia dipercaya untuk mengajar, dan kemudian berproses ilmunya semakin tinggi hingga menjadi seorang ulama besar. Akhirnya beliau bermukim dan tinggal di Basrah. Rumahnya yang cukup sederhana berhimpit dengan rumah tokoh agama lain. Karena di kota Basrah tempatnya termasuk sempit, maka dindingnya itu berhimpitan. Sampai suatu saat kamar tidur daripada sang ulama ini mulai basah, kemudian menghitam dan timbul jamur sampai menetes. Kiranya ada rebesan air dari rumah sebelah. Namun demikian, tidaklah keluar keluhan maupun protes daripada sang ulama. Bahkan tetangga sudah menyarankan, tetangga yang lain menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Namun demikian, Imam Hasan Al-Basri tidak mau menyampaikan itu pada tetangga. Bukan karena takut, tapi karena dia ingin memuliakan tetangga. Karena permasalahan itu bila disampaikan berpotensi jadi konflik antara kedua tetangga, sehingga kemuliaan tetangga akan hilang. Karena memang rumahnya itu berbeda, sehingga beliau lebih memilih untuk bersabar dan terima keadaan itu. Maka tetes demi tetes ditampung, setelah bejananya penuh maka dibuang 3 hari 4 hari. Itu berlaku sampai beberapa tahun, sampai kemudian beliaunya itu jatuh sakit. Kemudian para tetangga menjenguk, termasuk tetangga sebelah. Maka tetangga sebelah itu setelah masuk di kamar sang ulama itu kaget, apa ini? Maka tetangga yang lain berusaha menjelaskan, ini sebetulnya rebesan dari rumahmu, ini sudah lama, saya sudah sarankan untuk menyelesaikan, tapi beliau tidak mau menyampaikan. Maka saat itu juga sang tetangga itu pucat wajahnya, maka dia mendekat ke tempat tidur sang ulama Hasan Al-Basri ini, kemudian menyampaikan dengan bergetar, wahai saudaraku, kenapa permasalahan sebesar ini tidak kau sampaikan kepada saya? Maka Hasan Basri yang sedang berbaring lemah itu menyampaikan dengan pelan, tidak saudaraku, nanti saya khawatir kalau permasalahan itu saya sampaikan kamu tidak nyaman. Maka dengan jawaban yang sederhana dan polos itu justru mengena di hati tetangganya. Dia menyaksikan sendiri
Betapa orang yang berbeda keyakinan, namun justru dia yang bisa menjaga kehormatannya, melindungi aibnya, menjaga perasaannya. Maka seketika runtuhlah tangan Tuhannya, jatuhlah air matanya. Maka kemudian dia bersimpuh di sisi sang ulama. Dia bersahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan semenjak itu beliau menjadi pengikut setia daripada Imam Hasan al-Basri. Barakallahu alaikum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah di arsala rasulah bil huda wa dinil haqq lidhirahu ala dini kullihi wa raqaiha muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anjini rahmatan wa maghfiratan ilaina jamaah Jum'ah Masjid Al-Muhajirin wa taqabbal a'malina wa taqabbal sholatina wa taqabbal siyamina wa barik lana fi rajabana wa barik lana fi umrina wa barik lana fi ayatina wa ja'al fi jasadina sehat wa afiyah wajal ailatina sakinah mawaddah warahmah wajal duriyatina soleh wa solihah wa tati hayatan thayyibah wa najahiyatan fi dunia wal akhirah. Allahumma la tudhi qulubana wa hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, nawayamukum bil adli wa ihsan wa idza idil qurba wa inha 'anil fahsya'i wal munkar wa yudilla lakum tatawaru wa la tikila akbar. Hakiki salam.